Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah masuk pada pertemuan ke-10. Pembahasannya adalah pembuatan komponen antarmuka grafis. Pada pertemuan sebelumnya, pertemuan 9, kita telah membahas GUI, Graphic User Interface, berfokusnya pada GUI. Nah, untuk pertemuan 10 ini kita akan fokus pada pembuatan komponen antarmuka grafis. Bagaimana kalau kita buat program aplikasi ini bisa menjadi pusat perhatian si user gitu. Jadi kalau kita buat program aplikasi, pastinya dengan desain atau tampilannya semenarik mungkin, unik ya, mudah digunakan juga. Jadi agar menjadi daya pikat bagi si penggunanya. Nah, komponen antarmuka grafis apa itu? Pengertiannya adalah bentuk-bentuk tampilan antarmuka yang dipakai pada paket-paket program aplikasi, ya, baik yang bekerja pada mode teks maupun mode grafik. Apa aja sih komponen antarmuka grafis? Ya, ada tombol tekan. Tombol tekan ini tombol kalau kita klik dia akan aktif atau melakukan suatu aktivitas. Text field ini berupa teks ya, tapi untuk singkat, teks yang singkat. Kalau teks area ini kebalikannya, untuk input teks yang panjang. Nah, spinbox ini untuk seperti pilih pada menu tanggal, bulan, tahun ya, jam. Nah, itu spinbox. Checkbox ini checklist ya, sebuah box yang berbentuk checklist atau pilihan yang bisa kita pilih lebih dari salah satu atau kita bisa checklist semuanya. Tombol radio kebalikannya, kalau tombol radio ini hanya bisa pilih satu item. Nah, ada list box, ada combo box, ada label box. Nanti kita di bawah ada contohnya, kita jelasin satu-satu. Yang pertama tombol tekan. Nah, ini contoh pada buttonnya. Oke, cancel, delete, save, itu contoh button. Kalau kita klik pakai mouse ya, oke, kita klik pakai mouse, dia akan melakukan suatu aktivitas atau tombol tersebut aktif. Nah, ini text field ya. Text field ini adalah kolom isian satu baris untuk memasukkan data. Contohnya kalau pada teks nama, email, seperti itu ya, yang singkat-singkat. Kalau teks area kebalikannya. Kalau teks area ini untuk teks yang untuk seperti komentar, catatan ya, bisa lebih dari satu baris. Nah, dia sifatnya lebih panjang lah untuk teksnya. Lanjut ke spinbox ya. Spinbox tadi sudah ya, contohnya seperti ini. Nah, ini nih, kalau ini adalah spinbox pada jam ya, terus ini bulan, tahun, pada tanggal. Lanjut ke checkbox ini. Nah, inilah, jadi bisa di checklist semua yang lebih dari salah satu, bisa seperti ini. Tombol radio ya, tombol radio kebalikannya ya, contohnya nih pada page setup. Jadi ada potret, ada landscape. Jadi kita mau pilih potret, ya udah kita hanya bisa memilih satu item ya, contohnya pada menu jenis kelamin lah, laki-laki atau wanita, kita kan hanya bisa memilih satu. Lanjut ke list box ini ya berbentuknya list gitu ya, ada ke bawah seperti ini, ada menu font. Kita mau pilih Arial ya, kita klik di Arialnya. Nah, di sini list atau fontnya kan berbentuknya list ke bawah, pilih salah satu. Nah, combo box ini sebenarnya sama. Kalau list kan berbentuknya list ke bawah, kalau combo box ya seperti ini nih bentuknya ya, tanda panah. Nanti kalian pilih satu, bentuknya seperti ini. Ini combo box. Label box ya, label box ini ya buat melabelkan suatu komponen ya, contohnya ini nih, kalau kita ini namanya label ya, ini kayak case,
underline, ini namanya label, membuat suatu penamaan pada komponen. Nah, itu dia adalah komponen-komponen pada antarmuka. Ada ada tekan tombol nih ya, ada tombol tekan, ada text field, ada text area, spin box, check box, tombol radio, list box, combo box, dan label box. Lanjut pembahasan mengenai mockup. Kalian juga pasti pernah dengarlah mockup. Mockup ini buat merancang atau mendesain ya suatu tampilan. Kalau sini ya pengertiannya adalah rancangan yang menunjukkan contoh bagaimana penampilan dari input maupun output yang mengandung data sebenarnya. Kalau misalkan kita ada konsumen lah ya, konsumen pasti mau desainnya seperti ini. Jadi kita harus rancang dulu kan, pasti maunya konsumen seperti apa kita rancang. Nah, kita menggunakan mockup ini. Kita rancang seperti apa, lalu kita tunjukkan ke blueprint lah istilahnya. Kita tunjukkan rancangan tersebut, desain kita ke konsumen. Jika konsumen ada ada perubahan, baru kita rubah lagi untuk rancangannya. Jadi supaya sesuai lah dengan permintaan konsumen, sampai sesuai yang konsumen mau. Nah, ini kelebihan mockup ya, ada untuk mengorganisir detail dari proyek, menemukan error, terus menerjemahkan ide ke dalam bahasa yang dapat dimengerti stakeholdernya, menyampaikan ide kepada anggota tim, implementasi desain, lalu perspektif user. Nah, ada mockup ini juga harus ada hal-hal yang harus dilakukan ya kalau untuk membuat mockup. Yang pertama ya, membuat mockup asli dari awal. Nah, ini seperti kombinasi foto atau gambar sendiri lah, ini asli dari awal ya, kombinasi foto atau gambar sendiri, cuman edit aja, edit kan tidak mempengaruhi bentuk aslinya gitu ya dari awal. Nah, yang kedua ini ada menggunakan smart object untuk menerapkan desain ke template. Nah, jadi mempertahankan konten dan sumber gambar sesuai dengan karakteristik aslinya, sehingga memungkinkan melakukan pengeditan tanpa merusaknya. Jadi ya kontennya ini tetap mempertahankan bentuk aslinya juga ya. Kalau yang tadi mockup asli dari awal ini juga tidak hanya kombinasi aja gitu, diedit menambahkan foto atau gambar sendiri. Nah, yang ketiga, gunakan Photoshop untuk mockup 3D. Di sini bisa menggunakan Photoshop ya untuk 3D. Apa aja sih tools mockup? Ada Mockup Plus, ada UI Fluida, ada Balsamiq, ada Mockingbird, ada Mockup Builder, ada Make Icon. Nah, ini adalah tools mockup ya. Nanti dicari di Google aja, kalian perdalam lewat Google untuk mockup, atau kalian menggunakan seperti Photoshop juga bisa ya, atau ini tools mockupnya UI Fluida atau salah satu dari tools mockup ini yang kalian kuasai aja, nggak apa-apa. Nah, di sini ada latihan kasus pertemuan 10, yang dimana kalian diperintah untuk buat program menggunakan aplikasi mockup yang kalian kuasai ya. Apa aja ketentuannya, apa aja. Ini kan mockup ini seperti, kalau ini contohnya pada pengembalian buku perpustakaan ya, kalian bisa ya menu kasir kan juga bisa ya, atau yang kalian kuasain aja deh. Untuk aplikasinya juga nggak mesti seperti aplikasi Gojek atau Sayurbox ya. Kalau kalian bisa buat aja, kalau nggak bisa yang simple aja, yang penting kalian bisa menggunakan aplikasi mockup. Intinya untuk pembuatan komponen antarmuka grafis, kita bisa membuat tampilan menarik gitu. Tampilan aplikasi yang kita buat itu menarik ya, sehingga menjadi pusat perhatian user. Bagaimana kita bisa mendesain dengan unik, dengan menarik gitu ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.